Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Kadang, yang kita pandang hina, justru sedang menyiapkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Di balik kebiasaan buruk, di balik wajah kusut yang setiap hari kita cibir, siapa sangka ada hati yang terus berjuang menebus dosa. Inilah kisah tentang ketidakadilan penilaian, pengorbanan tanpa pamrih, dan kebohongan yang akhirnya membuka pintu kebaikan. Di sebuah desa kecil bernama Sukamakmur, hidup seorang pria bernama Darto. Hampir semua warga mengenalnya, tapi sayang, bukan dengan kesan baik. Setiap malam, suara ribut dari rumahnya jadi musik latar yang tak pernah diminta. Anak-anak menutup telinga, ibu-ibu mengelus dada, bapak-bapak mengumpat pelan. Pak Darto dikenal sebagai pemabuk. Dengan pekerjaan serabutan yang tak tentu, dia sering terlihat berjalan sempoyongan di gang desa. Baju kumal, rambut acak-acakan, dan aroma alkohol menjadi ciri khasnya. Banyak yang menganggapnya beban kampung. Bahkan, beberapa tetangga berencana mengadukannya ke ketua RT. Namun, tak ada yang tahu luka di balik itu. Tak ada yang tahu, jauh di dalam rumah reotnya, tersimpan satu foto yang tak pernah lepas dari pandangan Darto. Foto almarhum istrinya. Wanita yang pernah membawa senyum hangat ke rumah itu, sebelum penyakit merenggutnya pergi. Sejak saat itu, hidup Darto seperti kehilangan arah. Sampai suatu pagi, kampung itu gempar. Di tanah kosong dekat lapangan desa, berdiri sebuah mushola kecil nan indah. Ket putihnya bersinar memantulkan matahari, kubah kecilnya memesona, dan ukiran sederhana di dindingnya memancarkan ketenangan. Anehnya, tak satu pun warga yang tahu siapa penyumbangnya. Tak ada kabar pembangunan, tak ada rapat warga, tak ada proposal sumbangan. Semalam tanah kosong, pagi ini mushola berdiri. Rasa penasaran menguasai warga. Siapa? Kenapa begitu tiba-tiba? Bagaimana mungkin? Dan yang lebih mengejutkan, siapa sangka di balik semua itu ada nama yang tak pernah mereka duga. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Di desa Sukamakmur, nama Pak Darto seperti hantu yang selalu berkeliaran di setiap cerita warga. Setiap malam, suara ribut dari rumahnya menjadi lagu wajib yang mengiringi malam-malam mereka. Anak-anak kecil sudah diajari untuk menghindari jalan depan rumahnya. Para ibu sering berbisik pelan di warung, membicarakan betapa merepotkannya pria itu. Para bapak hanya bisa menggeleng, tak habis pikir bagaimana hidup Darto bisa seperti itu. Pak Darto, pria setengah baya dengan wajah kusut dan mata sayu, hidup seorang diri sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Pekerjaannya serabutan, kadang kuli bangunan, kadang tukang angkut di pasar, kadang membersihkan kebun orang. Tapi yang membuat heran, uang yang didapatnya selalu lenyap entah kemana. Satu-satunya yang terlihat jelas, botol-botol kosong di depan rumah, sisa mabuk tiap malam. Tak jarang ketua RT dipanggil warga. Mereka mengeluh soal suara gaduh, soal botol pecah di jalan, soal bau tak sedap yang menguar dari rumah reot itu. Ada yang menyarankan mengusirnya, ada yang mengusulkan memanggil polisi. Namun selalu saja, ada satu dua warga yang membela. Kasihan, dia itu cuma kesepian. Kata-kata itu akhirnya menjadi tameng yang menahan amarah warga, setidaknya sampai pagi yang mengubah segalanya. Pagi itu, matahari baru naik sepenggalah ketika kabar itu menyebar seperti angin. Ada mushola baru di lapangan, teriak anak-anak. Warga berbondong-bondong datang. Di tanah kosong dekat lapangan desa, berdiri sebuah mushola kecil yang indah. Ket putihnya bersih, kubah kecilnya berkilau, dan di depan pintu terpampang papan kayu bertuliskan Baitul Jannah. Orang-orang saling pandang, bingung.
Tak ada rapat, tak ada pengumuman, tak ada sumbangan warga. Siapa yang membangun mushola ini? Dari mana uangnya? Siapa yang mendatangkan tukang-tukang itu? Beberapa pemuda mulai mencari jawaban. Mereka menemui tukang bangunan, menelusuri catatan pembelian bahan, bahkan bertanya pada ketua RT. Sedikit demi sedikit, teka-teki itu terungkap. Dan nama yang muncul berkali-kali di catatan pembayaran membuat mereka terdiam. Darto. Ya, Darto yang mereka anggap sampah desa, ternyata diam-diam menjadi penyumbang utama pembangunan mushola itu. Berita itu cepat menyebar. Dari warung kopi ke rumah-rumah, dari obrolan santai ke bisik-bisik di gang. Desa Sukamakmur berubah. Dari cemoohan, muncul rasa penasaran. Dari amarah, muncul rasa malu. Dan untuk pertama kalinya, rumah reot di ujung gang itu dipandang bukan dengan jijik, tapi dengan 1000 tanya. Suasana desa Sukamakmur terasa lain sore itu. Warga berkumpul di pos ronda, membahas kabar yang masih sulit mereka cerna. Nama Darto terus terdengar dari mulut ke mulut. Ada yang tak percaya, ada yang mengernyit, ada pula yang tertunduk malu. Ah, jangan-jangan itu cuma salah catat, gumam Pak RW, setengah tak yakin. Tapi bukti-bukti yang dikumpulkan para pemuda tak terbantahkan. Tanda tangan di kwitansi, suara tukang yang menyebut nama Darto, dan catatan transfer kecil-kecilan dari hasil kerjanya. Semua mengarah pada satu orang, pria yang selama ini mereka anggap sebagai biang onar. Sementara itu, di rumah reot itu, Darto duduk sendiri. Di pangkuannya, sebuah foto tua berbingkai kayu. Wajah seorang wanita berhijab tersenyum hangat menatapnya dari bingkai. Istrinya, almarhumah Lastri. Sudah 5 tahun dia pergi, tapi bagi Darto, rasanya seperti kemarin. MAH, musholanya sudah berdiri, bisiknya pelan. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen nebus semua salahku. Semua janji yang belum sempat kutepati. Tak ada yang tahu, sejak Lastri meninggal, Darto menyimpan satu mimpi, membangun musola kecil di tanah kosong dekat lapangan, seperti yang selalu diinginkan istrinya. Dulu, Lastri sering berkata, "Bayangkan, Dar, kalau di sana ada mushola. Anak-anak bisa belajar ngaji, warga bisa sholat berjamaah." Darto selalu mengangguk, tapi tak pernah bergerak. Sampai akhirnya, kehilangan itu menamparnya keras. Sejak itu, Darto mulai menyisihkan uang. 1-2 botol ia tinggalkan, 1-2 pekerjaan tambahan ia ambil. Di balik mabuknya, ada upaya diam-diam untuk menabung. Tak ada yang tahu, tak ada yang ia ceritakan. Semua disimpan rapat. Baginya, ini soal menepati janji, bukan soal pengakuan. Di luar, suara langkah kaki mendekat. Beberapa pemuda berdiri ragu di depan rumah Darto. Mereka saling pandang, tak ada yang berani mengetuk duluan. Akhirnya, salah satu dari mereka, Budi, menghela napas panjang, lalu mengangkat tangan dan mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Darto tersentak. Ia meletakkan foto istrinya di meja kecil, lalu berjalan ke pintu. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena mabuk, tapi karena tak tahu apa yang menantinya di balik pintu itu. Saat gagang pintu diputar, napasnya tertahan. Hari itu, hidupnya akan berubah, meski ia belum tahu seperti apa. Pintu kayu reot itu berderit saat dibuka. Darto muncul dengan tatapan bingung, alisnya bertaut, dan mata merah yang kali ini bukan karena mabuk. Di depan pintu, berdiri Budi dan beberapa pemuda lain, saling melirik, saling mendorong untuk bicara duluan.
Budi akhirnya membuka suara. Pak Darto. Bisa ngobrol sebentar? Suaranya pelan, seperti takut memusik. Darto mengangguk pelan, lalu mundur, memberi isyarat masuk. Pemuda-pemuda itu duduk di kursi panjang yang sudah lapuk. Bau alkohol tipis masih tercium, tapi di pojok ruangan, botol-botol kosong tampak menghilang satu persatu. Tak seperti biasanya. Pak, kami cuma mau nanya, soal mushola itu. Budi berhenti sejenak, mencari kata yang pas. Apa benar? Bapak yang bangun? Darto menarik napas panjang. Matanya menerawang, seolah melintasi tahun-tahun penuh penyesalan. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Iya, Bud, aku." Ruangan mendadak senyap. Para pemuda saling pandang, tak tahu harus menjawab apa. Mereka kira Darto akan menyangkal atau malah marah. Tapi pengakuan itu justru keluar begitu saja, tanpa perlawanan. "Aku cuma pengen nebus janji ke Lastri," lanjut Darto. "Dia pengen ada mushola. Aku dulu janji, tapi malah sibuk mabuk." Suaranya patah di ujung kalimat. Tangannya meremas lutut, tubuhnya sedikit membungkuk. Budi menelan ludah. Ada perasaan ganjil yang merayap di dadanya. Selama ini, mereka hanya melihat sisi buruk Darto. Tak pernah ada yang bertanya kenapa, tak ada yang mencoba paham. Dan kini, di hadapan mereka, duduk seorang pria tua yang sudah setengah hancur oleh penyesalan. "Pak, kenapa nggak bilang ke kami?" tanya pemuda lain, pelan. Darto tersenyum miring. "Aku nggak butuh kalian tahu. Aku cuma pengen Lastri tahu, di sana." Ia menunjuk langit dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang berkata-kata. Keheningan memenuhi ruangan. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, seperti ikut menyaksikan pertemuan canggung itu. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara ibu-ibu memanggil. Rupanya, kabar bahwa para pemuda menemui Darto sudah sampai ke telinga warga. Satu persatu, orang-orang mulai berkumpul di depan rumah. Ada Pak RW, ada ibu-ibu pengajian, bahkan anak-anak kecil ikut melongok penasaran. Dan di dalam rumah itu, Darto duduk dengan dada sesak, menyadari bahwa apa yang selama ini ia sembunyikan tak lagi bisa tersembunyi. Hari itu, jendela hatinya perlahan terbuka. Tapi apa yang akan datang berikutnya, ia belum siap untuk menerimanya. Malam turun perlahan di desa Sukamakmur, tapi suasana di depan rumah Darto justru semakin ramai. Lampu-lampu dari rumah tetangga memantul di wajah-wajah penasaran yang berkerumun. Anak-anak kecil berbisik, ibu-ibu saling mencolek, sementara bapak-bapak berdiri dengan tangan menyilang di dada. Darto berdiri di depan pintu, menatap mereka satu persatu. Ia menarik napas dalam, menahan gelombang rasa cemas yang menggedor dadanya. Ia sudah terbiasa dicibir, dimarahi, bahkan diusir dari warung. Tapi kali ini, tatapan yang ia temui berbeda. Tidak marah, tidak jijik, tapi bingung, penuh tanda tanya, dan diam-diam haru. Pak RW akhirnya maju, batu kecil sebelum bicara. "Tuh, benar kamu yang bangun mushola itu?" Suaranya berat, tapi tidak terdengar menuduh. Darto mengangguk perlahan. "Iya, Pak RW. Semua dari hasil kerja saya. Selama ini saya pelan-pelan nyisihin." Kalimat itu nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat beberapa orang memalingkan wajah, menahan emosi yang tak mereka sangka muncul malam itu. Sejenak, tak ada yang bicara. Angin malam membawa aroma tanah basah. Beberapa ibu mulai mengusap mata diam-diam. Anak-anak hanya menggenggam tangan ibunya,
bingung dengan ketegangan yang menggantung. Lalu suara kecil memecah keheningan. "Pak Darto, makasih ya." Itu suara Sari, anak kecil tetangga yang sering mengintip ke rumah Darto tapi cepat-cepat lari saat ketahuan. Semua mata memandang ke arahnya. Sari melangkah maju, memeluk boneka lusuhnya, menatap Darto polos. Darto berlutut, mencoba tersenyum, walau bibirnya bergetar. "Sama-sama, Nak," suaranya serak, matanya memerah. Tanpa aba-aba, suasana berubah. Ibu-ibu mendekat, bapak-bapak mengangguk pelan. Beberapa pemuda menepuk bahu Darto. Tak ada pidato panjang, tak ada minta maaf terang-terangan. Hanya tatapan yang kini lebih hangat, lebih mengerti. Di dalam hatinya, Darto merasa ada beban yang lepas. Tapi di saat bersamaan, ada keajaiban lain yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu tak lagi sunyi karena mabuk, tapi karena pelukan kehangatan yang selama ini ia pikir sudah hilang dari hidupnya. Namun, satu momen besar masih menantinya. Saat peresmian mushola esok hari. Darto tahu, itu akan jadi ujian paling berat. Dan malam itu, ia duduk termenung memandangi foto Lastri, menggenggamnya erat. "MAH, besok, akhirnya janji ini lunas." Pagi itu, langit Sukamakmur berwarna biru bersih, seperti ikut merayakan sesuatu yang istimewa. Warga berduyun-duyun menuju mushola baru di dekat lapangan. Anak-anak berlarian dengan baju terbaik mereka, ibu-ibu membawa tumpeng dan kue, bapak-bapak sibuk menyiapkan tikar dan sound system sederhana. Di antara kerumunan, berdiri sosok yang selama ini hanya mereka lihat dalam bayang-bayang malam, Darto. Hari itu, ia mengenakan kemeja lusuh terbaik yang ia punya, rambut disisir rapi, wajah bercukur bersih. Di tangannya, erat tergenggam sebuah bingkai foto. Wajah Lastri tersenyum di balik kaca itu, seakan ikut hadir di hari bersejarah ini. Pak RW berdiri di depan, memegang mikrofon. Suaranya terdengar bergetar ketika memulai sambutan. "Alhamdulillah, hari ini kita akan meresmikan mushola Baitul Jannah. Sebuah rumah ibadah yang lahir bukan hanya dari uang, tapi dari perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa." Ia berhenti sebentar, matanya melirik Darto yang berdiri di samping. Warga menoleh, menatap Darto dengan pandangan baru. Tak ada lagi cibiran, tak ada lagi bisik-bisik. Yang ada hanya keheningan penuh makna. Ketika Pak RW mempersilakan Darto maju, langkah pria itu tampak berat. Ia menggenggam foto Lastri lebih erat, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke depan. "Terima kasih, semuanya," suara Darto serak, matanya sudah basah. "Saya cuma ingin menepati janji saya ke istri saya." Tangannya mengangkat bingkai foto itu. Lastri selalu ingin ada mushola di kampung ini. Supaya anak-anak bisa ngaji, supaya warga bisa sholat berjamaah. Kalimat itu menggantung di udara. Darto menarik napas gemetar, lalu, tanpa bisa dicegah, ia jatuh berlutut, memeluk foto Lastri erat-erat. Tangisnya pecah, terisak keras, menggetarkan hati siapapun yang melihat. Satu persatu, warga mendekat. Budi, pemuda yang pertama kali datang ke rumahnya, memegang pundaknya. Pak RW mengusap punggungnya. Ibu-ibu menahan air mata, beberapa mulai menangis pelan. Anak-anak kecil pun terdiam, merasakan betapa besar momen itu, meski mereka belum sepenuhnya paham. Hari itu, bukan hanya mushola yang diresmikan, tapi juga hati-hati yang selama ini tertutup prasangka. Warga mulai melihat Darto bukan sebagai pemabuk, tapi sebagai pria yang pernah jatuh, lalu bangkit demi cinta yang tak padam. Namun, di tengah kehangatan itu,
masih ada satu kebenaran yang belum terungkap. Dan ketika malam tiba, sebuah rahasia yang tak disangka akan mengguncang hati semua orang. Malam datang membawa udara sejuk ke desa Sukamakmur. Warga masih berkumpul di mushola, sebagian membersihkan sisa-sisa acara, sebagian duduk berbincang di teras sambil menyeruput teh. Di antara mereka, Darto duduk termenung di bangku kayu dekat pintu mushola, memeluk foto Lastri yang tak pernah lepas dari genggamannya. Pak RW menghampiri, duduk di sebelahnya. "Tuh, kamu hebat. Maafkan kami semua, ya, sudah salah paham selama ini." Suaranya pelan, matanya berkaca-kaca. Darto mengangguk pelan, tersenyum getir. "Nggak apa-apa, Pak RW. Saya yang salah. Saya yang bikin semua orang lihat sisi jelek saya saja." Ia menarik napas, lalu menatap langit yang dipenuhi bintang. Lastri pasti senang sekarang. Tiba-tiba, Budi datang tergopoh-gopoh, membawa sebuah amplop kusam. "Pak Darto, ini saya nemu waktu bersih-bersih di rumah Bapak," ujarnya, menyerahkan amplop itu. Darto menerimanya bingung, lalu membuka perlahan. Di dalamnya ada secarik surat. Tulisan tangan Lastri yang sudah mulai pudar terlihat jelas. Darto membaca pelan, bibirnya gemetar. "Tuh, kalau nanti aku nggak ada, jangan terus minum ya. Aku cuma pengen kamu bahagia, bukan nyiksa diri sendiri. Dan kalau bisa, bangunlah mushola itu. Biar nanti kita sama-sama dapat pahala. Aku di sana, kamu di sini." Darto tak sanggup melanjutkan. Tangisnya pecah, lebih deras dari sebelumnya. Warga yang berkumpul mendekat, ikut mendengarkan surat itu dibacakan oleh Pak RW. Dan saat itu juga, semua orang sadar, selama ini Darto bukan sekadar menepati janji, tapi sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia melawan rasa kehilangan, melawan rasa bersalah, dan berusaha menebus semuanya diam-diam. Ibu-ibu mulai memeluk Darto, pemuda-pemuda menepuk bahunya. Bahkan anak-anak kecil mendekat, memegang tangan kasarnya dengan mata polos yang memancarkan kasih. Di dalam mushola, suara adzan Isya terdengar lembut, memanggil semua untuk menunaikan sholat. Dan untuk pertama kalinya, Darto berdiri bersama warga lainnya, mengangkat tangan, melafalkan niat, berdiri sejajar sebagai satu jamaah. Malam itu bukan hanya janji yang ditepati, tapi juga hati-hati yang disatukan kembali. Sebuah malam yang menghapus luka lama, menyisakan harapan baru untuk esok yang lebih baik. Wahai sahabat hikmah gelap. Malam itu, mushola Baitul Jannah dipenuhi jamaah. Darto berdiri di barisan belakang, mengenakan peci putih pinjaman dari Budi. Suaranya pelan, matanya basah, tapi senyumnya merekah setiap kali melafalkan takbir. Seperti ada beban besar yang akhirnya luruh dari pundaknya. Setelah sholat selesai, warga duduk bersama di teras mushola. Obrolan mengalir hangat. Tak lagi ada jarak, tak lagi ada bisik-bisik di belakang punggung Darto. Pak RW bahkan menggamit lengannya, tertawa kecil sambil bercerita kenangan lama. Di pangkuannya, foto Lastri tetap ada. Darto memandangnya dalam-dalam, seperti berbicara dalam hati. "MAH, akhirnya kamu nggak perlu khawatir lagi." Tiba-tiba, Sari, anak kecil tetangga, datang menghampiri dengan langkah malu-malu. "Pak Darto, Bapak mau ngajarin aku ngaji nanti." Suaranya lirih, tapi cukup jelas membuat beberapa warga yang mendengar tersenyum. Darto tertegun. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Sari tersenyum lebar, lalu berlari kembali ke pelukan ibunya. Malam itu,
Bintang bertaburan seperti berlian di langit Sukamakmur. Angin berembus pelan, membawa harum tanah dan rumput basah. Di teras mushola, tawa kecil dan cerita lama menggantikan sunyi dan prasangka yang dulu memenuhi kampung itu. Darto memandang mushola yang berdiri megah di hadapannya. Hatinya berbisik syukur. Semua luka, semua jatuh bangun, semua cemoohan, hari ini terbayar lunas. Bukan dengan pujian, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan kebersamaan. Dengan hati-hati yang akhirnya saling merangkul. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, terdengar suara Lastri. Suara yang selama ini menemaninya dalam sepi, kini terdengar lebih dekat, lebih hangat. "Terima kasih, MAH," bisiknya lirih. "Aku nggak sendiri lagi." Wahai sahabat hikmah gelap, kadang, orang yang paling sering kita pandang rendah justru menyimpan kebaikan terbesar. Jangan cepat menilai. Jangan terburu menghukum. Karena bisa jadi, di balik segala kekurangannya, ia sedang berjuang lebih keras dari siapapun yang kita kenal. Semoga cerita ini mengajarkan kita untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Dan semoga, seperti Darto, kita semua diberi kesempatan untuk menebus janji-janji yang pernah tertunda.